Indonesia kaya ragam budaya, satu cintanya pada semua yang ada. Eloknya sungai mengalir jauh ke laut, birunya samudra memeluk pulau-pulau. Halo teman-teman kecil, selamat datang di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Bertemu kembali dengan Miss Rifda pada sesi yang ke-7. Pada sesi yang ke-7 ini Miss Rifda mau ajak teman-teman kecil untuk berkenalan dengan dokter gigi. Lalu Miss Rifda akan ajak membuat alat-alat pemeriksaan gigi yang ada di dokter gigi. Wah, kita siapkan alat-alat dan bahannya yuk. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita butuhkan pada sesi yang ke-7. Untuk mengenal dokter gigi, teman-teman kecil dapat menyiapkan gambar berukuran besar. Ada 3 buah gambar. Gambar yang pertama adalah gambar dokter gigi yang sedang memeriksa gigi seorang anak. Lalu gambar ruangan dokter gigi, di mana ada kursi dan mesin-mesinnya. Dan juga gambar alat-alat dokter gigi atau alat-alat untuk memeriksa gigi yang akan digunakan dokter gigi. Selanjutnya untuk membuat alat-alat dokter gigi, kita membutuhkan kawat berbulu warna merah, coklat dan hitam, lalu aluminium foil, juga kain yang sudah ada perekatnya. Bila teman-teman kita sudah siap, mari kita mulai dengan kegiatan yang pertama, yaitu mengenal dokter gigi. Teman-teman kecil, kita akan coba mengenal dokter gigi dengan gambar yang pertama. Wah, apakah teman-teman kecil ada yang sudah pernah ke dokter gigi? Biasanya berapa kali teman-teman kecil ke dokter gigi selama 1 tahun? Menurut anjuran para dokter gigi, kita perlu ke dokter gigi selama 6 bulan sekali, atau dalam waktu 1 tahun sebanyak 2 kali ya, untuk memeriksakan kesehatan gigi kita. Biasanya di dokter gigi itu adalah orang yang akan memeriksa gigi kita, melihat apakah ada kotoran di gigi kita dan membersihkannya, atau disebut juga dengan scaling. Lalu diperiksa juga apakah ada lubang, apakah ada yang perlu ditambal, apakah ada gigi yang sudah mulai goyang dan butuh untuk dicabut. Nah, dokter gigi akan bantu teman-teman kecil untuk melakukan aktivitas tersebut. Dokter gigi ini merupakan profesional yang bersekolah di Fakultas Kedokteran Gigi, sehingga dapat membuka praktek dan menjadi dokter gigi. Nah, biasanya dokter gigi selama 6 bulan sekali itu akan membersihkan gigi kita, karena sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi kita itu dapat menjadi plak atau mengeras dan tidak bisa dibersihkan hanya dengan sikat gigi. Jadi tugas dokter gigi itu adalah membersihkan giginya. Nah, kita akan coba lihat ya ruangan dokter giginya. Biasanya kalau kita masuk ke ruangan dokter gigi, kita akan diminta duduk di kursinya. Kursinya ini bisa bergerak maju, mundur, ke depan dan ke belakang, atau ke atas dan ke bawah. Jadi dokter gigi akan menggerakkannya. Nah, di sini terlihat anaknya sedang diperiksa ya. Kita akan coba lihat ruangan dokter giginya. Nah, ini adalah ruangan dokter gigi, di mana teman-teman kecil bisa lihat ada kursinya. Kursinya ukurannya besar, bisa bagian atasnya itu bisa maju, mundur, bisa ke belakang ya, bisa juga naik ke atas dan ke bawah. Nanti teman-teman kecil bisa bergerak-gerak ketika duduk di kursi ini. Lalu di bagian atasnya ini ada lampu yang akan menyorot gigi teman-teman kecil. Lampunya ini digunakan agar dokter gigi bisa melihat ke bagian dalam gigi teman-teman kecil ya. Lalu ada juga yang bentuknya seperti teropong. Biasanya ini digunakan untuk melihat lebih dekat lagi agar lebih besar gambarannya. Biasanya jika ada lubang yang mungkin sudah perlu ditangani secara kronis. Lalu di bagian sampingnya ini ada
seperti wastafel, isinya adalah air dan wadah di mana teman-teman kecil bisa berkumur dan membuang kotoran yang ada di mulut saat membersihkan gigi bersama dokter gigi. Lalu di bagian kanan dan kirinya ini ada alat-alat yang digunakan oleh dokter gigi untuk membersihkan gigi kita. Ada alat yang bernama eskavator, di mana ujungnya itu lancip. Dokter gigi bisa gunakan untuk melihat apakah ada gigi yang berlubang. Ada juga suction, di mana ketika kita membuka mulut pasti air liur kita keluar banyak nih. Nah, dokter gigi akan bantu bersihkan air-airnya. Dan alat-alat lainnya seperti alat untuk scaling, scaler, itu untuk membersihkan giginya. Biasanya ada alat yang punya suara. Suaranya biasanya nyaring, tapi tidak apa, karena tidak sakit teman-teman kecil. Tugasnya untuk membersihkan. Nah, ada juga alat-alat yang mempunyai suara yang keras. Biasanya digunakan untuk membersihkan plak-plak atau sisa makanan yang sudah mengeras di dalam gigi kita. Nah, suaranya akan keras, namun tidak apa ya teman-teman kecil, karena sebenarnya tidak sakit dan fungsinya adalah untuk membersihkan plak-plak gigi kita agar gigi kita jadi bersih kembali. Lalu ada juga yang dapat digunakan untuk menghisap air atau cairan liur yang ada di mulut kita. Jadi ketika kita membuka mulut itu pasti akan ada cairan banyak yang keluar. Nah, alat itu akan membantu dokter gigi untuk membersihkannya. Nah, teknologi yang sekarang bahkan teman-teman kecil bisa melihat langsung loh gigi teman-teman kecil di layar yang ada di atas. Jadi ketika dokter gigi menyorot menggunakan kamera kecil, teman-teman kecil bisa lihat langsung bagaimana kondisi gigi teman-teman kecil. Apakah ada lubang, apakah putih bersih, apakah ada noda, dan sebagainya. Kita akan mengenal lebih dalam alat-alat kesehatan giginya. Nah, ini adalah alat-alat pemeriksaan gigi yang nantinya akan kita coba buat bersama ya. Yang pertama ada yang bentuknya seperti kaca. Ini adalah kaca mulut. Biasanya kaca mulut digunakan dokter gigi untuk melihat ke bagian dalam gigi yang sulit terlihat, misalnya gigi yang dekat dengan pipi kita atau di bagian yang dekat dengan lidah. Biasanya dokter gigi akan menggunakan kaca mulut ini karena di bagian ujungnya ada kacanya. Lalu ada yang bagiannya lancip ya. Ada dua tipe yang lancip. Ada yang disebut dengan sonde, di mana hanya satu sisi yang bentuknya lancip. Biasanya digunakan dokter gigi untuk mengecek apakah ada lubang, membersihkan plak-plak, juga melihat kedalaman lubang gigi kita. Apabila saat dokter gigi masukkan ke dalam gigi lalu teman-teman kecil merasa kesakitan, berarti lubang itu sudah dalam. Lalu ada juga yang ujungnya keduanya lancip, kita sebut sebagai eskavator. Nah, eskavator ini juga digunakan untuk membersihkan kotoran di lubang gigi. Nah, bisa juga ketika teman-teman kecil mempunyai tambalan gigi yang sudah rusak, nah dokter gigi akan menggunakan eskavator untuk membersihkan tambalan giginya tersebut sebelum menggantinya dengan tambalan yang baru. Nah, tadi alat-alat kesehatan gigi yang dokter gunakan. Sekarang Miss Ibda mau ajak teman-teman kecil untuk membuat alat-alatnya. Kita akan membuat kaca, eskavator, dan juga sonde. Sudah akan geser lebih dahulu ya. Kita akan tetap gunakan yang ini sebagai contoh. Sekarang teman-teman kecil bisa siapkan kawat bulunya, aluminium foil, dan kain flanelnya yang ada perekatnya. Pertama, Miss Ibda mau ajak teman-teman kecil membuat sonde, di mana bentuknya itu lancip seperti ini ya. Sonde juga digunakan di bagian ujungnya itu karena bentuknya itu mendatar, bisa digunakan untuk mengetuk gigi kita. Apakah ada yang terasa sakit jika diketuk? Jika diketuk merasa sakit, berarti dokter gigi akan memeriksa lebih lanjut. Kita akan buat ujungnya lancip seperti ini ya. Teman-teman bisa tekuk ujungnya. Kita tekuk seperti ini.
Mirip ya teman-teman kecil. Nah, lalu kita akan buat ekskavator di mana ujung kedua sisinya lancip. Ya, tekuk. Kedua sisinya. Nah, biasanya dia menghadap ke sisi yang berbeda. Jadi yang satu tekuknya ke bawah, satunya lagi kita tekuk ke atas. Nah, ini adalah ekskavator yang biasanya digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran di gigi kita. Nah, kita letakkan di sini. Selanjutnya kita akan membuat kaca mulut. Nah, untuk bagian kacanya, teman-teman kecil bisa buat lingkaran. Kita buat lingkaran ya. Sudah dibuat lingkaran, kita akan lapisi kacanya dengan menggunakan aluminium, lembaran aluminium. Kita bisa lapisin ya. Nah, kita lapisi seperti ini. Wah, sekarang bentuknya sudah terlihat seperti kaca ya. Kaca mulut ini biasanya bentuknya agak, nah seperti ini ya, tidak terlalu lurus, jadi agak bengkok di bagian ujungnya. Dokter gigi akan gunakan untuk melihat gimana nih kondisi gigi teman-teman kecil. Lalu di bagian ujungnya kita akan lapiskan dengan kain yang sudah ada perekatnya. Teman-teman kecil bisa gulung ya. Gulung, lalu kita satukan perekatnya. Nah, seperti ini. Wah, sudah jadi kaca mulut milik kita. Bisa samakan ya. Wah, kita sudah membuat kaca mulut, sonde, dan juga ekskavator. Teman-teman kecil bisa buat bersama pendamping atau orang tua ya, mama papa di rumah. Terima kasih banyak sudah berkegiatan bersama Miss Rifda. Wah, hari ini kita sudah berkenalan dengan dokter gigi. Kita masuk ke dalam ruangan dokter gigi dan melihat ada apa saja di dalamnya, dan juga membuat alat-alat pemeriksaan gigi. Seru sekali ya teman-teman kecil. Terima kasih banyak ya sudah berkegiatan bersama Miss Rifda. Jangan lupa dan jangan takut apabila harus ke dokter gigi, karena dokter gigi akan membantu kita untuk membersihkan gigi-gigi kita apabila ada sisa makanan yang sudah mengeras atau menjadi plak, dan apabila gigi kita berlubang. Terima kasih banyak, sampai bertemu pada sesi berikutnya. Dah.